ini wilayah kita loh, ini udah dari turun-temurun, ini sudah kita tempatin dari sejak nenek buyut kita. Kenapa cuma 3 desa kalau bisa 3 provinsi? Oh ikut dong, proses penegasan batas negara ini tuh bukan dalam semalam dan bukan pekerjaan individu aja, tapi ini adalah sinergi dan juga kolaborasi dari semua kementerian ya, sampai ke atasnya level politis ya. Ini kan lebih ke harga diri suatu bangsa. Kalau kita tuh sudah menegaskan garis batas kita secara sah dan resmi, tidak dirugikan, karena memang pada dasarnya kita menyelamatkan masyarakat perbatasan. Halo Sobat Geo, selamat datang di program Big Issue. Big Issue merupakan podcast terbaru dari Badan Informasi Geospasial yang membahas mengenai isu-isu terpanas dan terkini mengenai Badan Informasi Geospasial yang sedang ramai di media sosial maupun media massa. Dan hari ini saya Farah Leovita dari Humas BIG akan ngobrol bareng dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dia adalah Mbak Yudit. Halo. Mbak Yudit boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak? Boleh, nama saya Yudit Oktorasari. Saya saat ini bekerja di Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa Bumi. Sebagai apa? Sebagai surveyor pemetaan. Dan apa ya? Ketua tim kerja perundingan batas negara untuk darat dan maritim. nah, ini yang paling penting. Jadi tahu bahwa kapasitasnya memang sebagai ketua tim kerja perundingan batas negara darat dan maritim. Jadi tentu saja semua yang keluar dari Mbak Yudit, seorang surveyor pemetaan madya dari 52 orang se-Indonesia, teman-teman. Luar biasa ya. Ini makanya betapa kompetennya beliau ya. 52? Jadi, hanya 52, Mbak. Se-Indonesia loh. Berarti Sri Kandi surveyor pemetaan madya kita ini luar biasa. Makanya nggak heran. Ketahuan tuanya ya. Mudah kok, tenang aja. Oke, nah kita akan membahas mengenai hal-hal yang lagi rame nih Mbak. Nah, apa? Apakah itu? Nah, ini mengenai batas negara. Nah Mbak, kan yang lagi heboh ini kan mengenai 3 desa yang katanya diambil Malaysia hilang. gitu ya, hilang ke Malaysia. Nah itu sebenarnya kondisinya tuh seperti apa sih Mbak? Sebenarnya itu narasi media aja yang terlalu berlebihan. Itu juga harusnya diimbangi dengan fakta-fakta yang kita juga dapatkan ya dari hasil penegasan batas negara itu. Jadi kan katanya tuh hilang 3 desa. Sebenarnya enggak ya gitu. Sebenarnya ada 3 desa yang terdampak. Nah, dampaknya ini ada negatif, ada positif. Nah, negatif itu tuh kita seberapa besarnya itu 13% dari area yang disengketakan. Nah, yang terdampak itu. Yang terdampak negatifnya itu 13% dari luas area yang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi good news-nya kita dapat atau menyelamatkan 87% wilayah yang kita klaim juga. Yang lebih gedenya sebenarnya malah yang kita selamatkan gitu ya. Oke, jadi 87%-nya itu. Oke, baik. Berarti yang terdampak 13% dan yang kita selamatkan nih di Indonesia ini adalah 87%. Wah, besar ya. Oke. Jadi kalau bahasanya hilang itu enggak ya gitu. Jadi memang ada take and give lah ya, namanya kita penegasan batas itu pasti ada yang berdampak. Nah, kita 13 negatifnya, terus menyelamatkannya 87. Besar. Jadi sebenarnya batas yang tadinya sebelumnya disebut sudah ada itu tuh batas apa gitu? Kita punya penjajah di zaman era kolonial lama itu kan Inggris dan Belanda. Ini kita korek-korek sedikit ya. Mundurnya lumayan ya. Ya, Oke. Belum lahir kan pasti. Saya aslinya 2. Oke, terus? Nah, balik ke era kolonial itu, Inggris dan Belanda, kita kan dijajah sama Belanda. Nah, sedangkan Malaysia dijajah sama Inggris. Jadi mereka berdua tuh punya kesepakatan lah ya gitu, bahwa batas lamanya dari Tanjung Datu sampai Pulau Sebatik itu. Nah, mereka itu tuangkan tuh dalam dokumen-dokumen yang nantinya kita jadikan acuan. Itu, dan kita punya prinsip untuk penegasan batas darat itu uti possidetis juris. Apa itu maksudnya? Kalau uti possidetis juris itu jadi batas negara baru itu mengikuti batas wilayah administrasi atau batas wilayah era kolonial. Kalau sebenarnya OBP sendiri ya, usaha untuk upayanya kita dari Indonesia itu penyelesaiannya inisiasinya dari tahun berapa sih Mbak? Kalau
kedua negara nih sepakat ya bahwa ini tuh ada area-area yang masih abu-abu yang harus diselesaikan. Itu ngobrolnya sih tahun 2005 ya. 2005 tuh mereka sepakat di forum GBC. Itu mereka sepakat untuk oke, kita bikin nih JWG pertemuan atau forum yang membahas khusus untuk OBP ini tahun 2005. Tapi pertemuan OBP-nya sendiri untuk JWG OBP pertamanya sendiri itu tahun 2012. Dan pekerjaan itu yaitu menyiapkan TOR, menyiapkan SOP yang akan kita acu untuk survei pemetaan, dan penyelesaian OBP sektor timur itu mulai 2017 lah. Lama juga ya, dari 2005 kemudian start lagi, berarti di lapangannya? Enggak, pertemuan JWG OBP-nya sendiri 2012. Dan di 2017 tadi? Mulai untuk survei OBP sektor timur. Berarti sektor timur tuh dari mana ke mana tuh, Mbak? Sektor timur itu mulainya dari Ispilar sampai ke tengah-tengah perbatasan itulah. Kalimantan Utara, Kalimantan Barat perbatasannya. Oke, makanya Sinapat, Sinapat, Sebatik, itu ya. Yang heboh kemana itu sebenarnya posisinya ada di? Sinapat. Di Sinapat, ya kan? Sinapat itu nama sungai ya? Kalau yang 3 desa itu di? Sinapat. Di Sinapat itu, yang di dekat di sungai itu ya, di dekat sungai itu ya berarti? Jadi OBP itu karena ada 5 di sektor timur, dari Sebatik, terus ada Simantipal, C500, C600, Sinapat Sesai, dan juga B2700, B3100. Nah, di Sinapat itu tuh nama, Sungai Sinapat, Sesai itu juga nama, jadi sungai yang menghubungkan gitu. Oke. Sungai Sinapat Sesai. Tapi yang kemarin heboh si 3 desa itu di situ, Sinapat, di Sinapat. ya. Oke. Nah, jadi apakah betul si 3 desa itu masuk semua ke Malaysia atau gimana kondisinya? No. Enggak. Tapi gimana? Karena memang ditegaskan dengan batas baru, jadi memang ada 3 desa yang terdampak lah istilahnya, masuk ke wilayah Malaysia. Tapi nggak hilang, dan nggak semuanya. Seberapa besar sih itu? 700 hektaran. 700 hektar itu gabungan dari 3 desa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak sebesar itu loh ternyata teman-teman ya. Iya, jadi bukan 3 desa itu berpindah ke Malaysia, tidak seperti itu ya. Soalnya kan kalau kita lihat di media sosial kan, itu kenapa cuma 3 desa kalau bisa 3 provinsi? Oh, ikut dong. Gimana? Gimana, Mbak? Jadi ya 3 desa yang ada di Kabupaten Jadi sebenarnya tidak Nunukan sebesar aja. itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi penjelasan seperti itu, sebenarnya BIG sendiri nih, Mbak, posisinya di dalam perundingan batas atau lebih besarnya lagi dalam batas negara kedaulatan Republik Indonesia ini, perannya apa? BIG itu berperan di penyelesaian penegasan batas negara ini. Kita tuh punya ada struktur, dan proses penegasan batas negara ini tuh bukan dalam semalam, dan bukan pekerjaan individu aja, tapi ini adalah sinergi dan juga kolaborasi dari semua kementerian ya yang ada di Indonesia untuk nyelesain ini. Nah, untuk RI Malaysia ini kita punya struktur perundingan sendiri yang diketuai sama Kemendagri, paling di Joint Border Committee. Itu forumnya GBC. Nah, kita ini sebagai forum-forum teknis di bawahnya. Nah, BIG itu mengetuai forum Joint Working Group Common Border Datum Reference Frame dan Joint Border Mapping. Kalau disingkat tuh JWG, CBDRF, GBM. Agak panjang. Pokoknya penjelasannya itu nanti ya, akan ada penjelasannya. Oke. Yeah. BIG berperan di situ. Nah, perannya ngapain ya? Kita lebih ke untuk teknis, survei, pemetaan, dan juga penyelenggaraan informasi geospasial, data geospasial. Apakah hanya BIG yang melakukan peran itu, Mbak? Ya. Hanya BIG? Hanya BIG. Dan itu seberapa penting si bagian teknis ini? Nah, seberapa penting? Penting banget. Kenapa? Karena pilar-pilar yang diukur, yang dibuat pada tahun itu tuh, sebelum teknologi kayak sekarang, GNSS sekarang tuh modern, canggih, semuanya serba bisa cepat gitu ya. Nah, itu pada tahun 70-an itu kan masih metode lama nih, astronomis. Nah, itu, dan sistem koordinat yang diacu juga masih sistem koordinat lokal gitu. Kita pakai datum timbalai, sistem proyeksinya BRSO, punya Malaysia. Nah, sedangkan kita kan udah mengacu ke WGS 84 atau SRGI lah kalau yang di punya BIG sekarang kan. Nah, itu yang
perlu ditransformasiin. Gimana caranya ngebawa koordinat-koordinat dalam sistem koordinat lokal itu ke dalam sistem referensi geospasial kita gitu. Oke, wow. Atau dalam perundingan itu RI Malaysia ini kita punya kesepakatan untuk bawa ke kerangka referensi geospasial yang disepakati, yaitu ITRF 2005. Jadi harus sama ya ibaratnya, nggak boleh ngomonginnya sama masing-masing iya, gitu ya. Oke, karena gimana mau sepakat, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, nggak ketemu say gitu betul, ya. Oke, berarti kalau misalnya BIG sepenting itu, pihak-pihak yang terdampak gitu ya, dengan hasil kerja BIG ini berarti siapa aja tuh? Semuanya dari level bawah sampai level atas politis. Oke. Jadi dari level masyarakat kenapa? Jadi garis batasnya jelas. Dia otomatis dia tahu nih garisnya di mana, areanya di mana, wilayah administrasinya sampai mana, dan itu juga ujung-ujungnya sampai ke pembangunan infrastruktur juga kan gitu. Rencana tata ruang wilayah. Nah, sampai ke atasnya level politis ya. Ini kan lebih ke harga diri suatu bangsa. Kalau kita tuh sudah menegaskan garis batas kita secara sah dan resmi gitu di mata internasional. Dan itu menjadi menjadi tolak ukur bahwa Indonesia tuh menjunjung tinggi hukum internasional. Nah, karena kan memang selalu isu batas negara itu menjadi isu yang sangat sensitif, yang mudah Seksi sekali digorengnya tuh kayak aduh ini Indonesia nih sebegitu menjaga nggak sih negara kesatuan Republik Indonesia ini? Iya dong, NKRI harga mati ya kan? NKRI harga mati. Tapi kalau misalnya Mbak Judith pasti merasakan juga di lapangan, itu sebenarnya dukungan dari masyarakat terhadap mengecek batas ini tuh seperti apa gitu? Pemetaan batas ini? Kalau dukungan masyarakat langsung tuh mereka tuh lebih kayak, meskipun mereka nggak tahu kenyataannya gimana ya, tapi harapan dan keinginannya mereka tuh kayak ini wilayah kita loh gitu, wilayah kita ini udah dari turun temurun gitu, ini sudah kita tempatin dari sejak nenek buyut kita, atau memang penegas atau kayak pembuktian mereka bahwa ini punya kita gitu. Tapi kan kita nggak semerta-merta hanya itu saja yang kita jadikan acuan, tapi kita punya dokumen, kita punya hasil survei, kita punya forum gitu. Nah, Mbak, kan tadi Mbak sudah menceritakan dari A to Z sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih gitu. Tapi sebagai seorang surveyor yang sudah pernah turun ke lapangan, mungkin Mbak punya cerita unik nih ketika di lapangan tuh seperti apa sih, Mbak? Yang berkesan untuk di sektor timur itu kebetulan memang aku baru joinnya itu 2022 ya, jadinya memang yang baru ikut itu di Sinapat Sesa itu sih. Itu kita sampai, karena medannya yang sangat berat ya, dan nggak bisa dijangkau cuman takes time, butuh waktu. Tadi itu pengalaman dari teman-teman itu adalah seminggu butuh ke lokasi dan seminggu untuk pulang, jadi kebayang 2 minggu yang untuk mencapai lokasi, dan kita kan mesti bawa logistik, material untuk bangun pilarnya dan segala macam, alat-alat ngukurnya. Jadi kebayang 2 minggu itu kayak apa gitu. Nah, kemarin itu surveinya kita pakai helikopter gitu. Jadinya kita home base-nya itu dari Malinau, kita terbang ke lokasi gitu. Wow, helikopter. Itu berarti dari BIG sendiri nih, wah sewa helikopter kita untuk sana, atau sebenarnya ada yang kita bekerja sama dengan siapa gitu, Mbak? Enggak, memang dukungan dan amanahnya juga untuk menyelesaikan ini kan, untuk menyelesaikan OBP ini. Jadi memang dengan waktu yang singkat, karena kan ini joint survey ya dengan Malaysia juga, sedangkan Malaysia menuju ke lokasi itu dia cukup dekat tuh dari Sabah. Iya, dari Sabah lebih dekat. Lebih dekat, nggak beda lah sama kita yang kita kan memang base-nya di Pulau Jawa gitu ya. Jadinya mereka tuh lebih mudah menjangkau itu gitu, dan kita pakai helikopter, mereka pun juga pakai helikopter. Jadi memang kondisi topografinya itu emang sulit. Kita pakai helikopter sama Malaysia, jadi waktunya memang udah disepakatin dalam minggu itu untuk kita ngukur di pilar ini gitu. Jadi memang harus ngukurnya tuh bareng-bareng gitu. Indonesia dengan Malaysia gitu? Iya, dengan waktu tertentu gitu. Jadi ngukur titiknya itu kalau nggak salah berapa jam gitu. Nah itu sehari itu berapa jam biasanya di lapangan itu? Aku nggak tahu, ada yang 24 jam, ada yang
8 jam. Wow. 8 jam, jadi mesti nungguin flying camp mereka di situ gitu. Kita ngelihat ramean, jadi misalnya ini batasnya, ini titiknya. Jadi Indonesia sama Malaysia gitu, tetanggaan lah kayak beneran tetanggaan. Nah itu kan hutan belantara ya. Bagaimana surta-surta ini selain perbekalan logistik, perbekalan untuk keselamatannya gimana, Mbak? Perempuan pula. Aku sih nggak ikut survei. Oh, yang di situnya nggak? Aku Oke. cuma ngecek doang ke lapangan gitu. Pada hari, oke, kita ngukur di titik yang kita sepakatin bareng-bareng. Nah, kita ngecek lihat ke lokasi itu. Makanya pakai helikopter itu cukup memudahkan gitu untuk menuju lokasi sih gitu. Dan kalau survival skill-nya teman-teman sih udah, apalagi yang biasa untuk survei batas negara ya, mereka so far sih oke ya. Sudah terlatih ya? Jago-jago sih. Untuk bertahan, minum, menyiasati minum itu kadang-kadang ada. Ini cerita di perbatasan yang lain ya. Minum itu pakai air sungai atau air danau atau air kolam gitu, terus dikasih extra jos gitu. Wah, biar berwarna kah hidupnya. extra jos rasa alam ya. Wah. Iya kan, kita konsepnya back to nature ya. Sebenarnya memang dibekali gitu ya untuk mempersiapkan Iya, diri, kesehatannya juga ya. Iya, betul. Karena Mungkin kan- ini pesan dan pesan juga kali ya apa tuh? buat BIG biar asuransinya ditambah untuk teman-teman surveyor. Selain BPJS. kita Izin nggak sih? Bapak Ibu, kalau bisa nggak cuma BPJS. Iya, kalau bisa nggak. Karena kan taruhannya Iya, nyawa. Betul. Kita ninggalin keluarga di rumah. Iya. Belum digigit nyamuk, malaria, Pacet. cikungunya, pacet, Iya. cacing. Wah. Nah, Dan- kalau misalnya tadi Mbak Yudit sudah menceritakan pengalamannya. Sekarang saatnya kita mencoba untuk cari tahu. Teman-teman itu penasaran sebenarnya orang-orang batas itu tuh apa aja sih yang dikerjain, atau penasaran-penasaran lainnya. Coba kita akan melihat pertanyaan yang disampaikan oleh netizen. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari ZD bintang. Kayak pin Kenapa batas wilayah Indo-Malay, Indonesia-Malaysia banyak mengikuti kondisi alam seperti sungai dan pegunungan? Oh, mungkin ini zaman dulunya kali ya? Ya, betul. Kenapa tuh Mbak kira-kira? Karena memang begitu dari dokumen treaty yang kita acunya. Jadi Inggris dan Belanda itu menyepakati memang untuk garis batasnya mengikuti garis batas alamiah, di mana mengikuti garis pemisah air atau watershed. Kalau ada kemungkinan nggak sih? Dulu kan sungainya di situ, sekarang sungainya bergeser. Ada nggak kemungkinan gitu? Ada banget. Nah, itu berarti tetap akan mengikuti si sungai itu, atau titik sungainya itu yang dulu yang diacu? Sebenarnya kalau di dalam treaty Inggris Belanda itu, dia deskripsinya naratif. Jadi artinya tidak dideskripsikan lewat angka-angka koordinat-koordinat gitu. Cuman hanya bikin koridor misalnya 415, 420, 410 gitu. Lintang, ini kalau ngomongin lintang 4 derajat 10 menit. Nah, jadi ya udah, kita bikin koridor gitu, dan kita hanya bergeraknya di situ dan melihat dengan unsur-unsur alam, misalnya di sini ada sungai dan ujungnya das dengan anak-anak sungai kayak gitu. Jadinya memang naratif. Nah, itu kan dibuat ratusan tahun yang lalu, tentu ada perubahan-perubahan alamnya nih. Nah, itu bagaimana Nah, itu surveyor-surveyor ini akhirnya membaca? Mencari jejak-jejaknya ke lapangan yang survei demarkasi itu. Sesusah itu berarti ya? Susah ya. Jadi selain tantangan di lapangannya dan harus membaca dari segi narasi ke Lapangan. secara langsung di Iya, lapangan seperti iya, apa? betul, Makanya betul. demarkasinya luar biasa, membutuhkan waktunya ya. Oke, next. Bintang-bintang, git, bintang-bintang, ras, bintang-bintang. Apa masih ada segmen yang belum disepakati dan berpotensi bergeser untuk RI Malaysia? Jadi gimana, Mbak? Kalau untuk batas darat RI Malaysia itu kita masih ada PR di OBP sektor barat. Kan kemarin kita udah tanda tangan MOU ya tahun 2025, artinya sektor timur udah selesai. Nah, dari sektor timur kita bergeser nih untuk nyelesain OBP di sektor barat. Masih ada 4 segmen lagi. Kalau untuk berpotensi bergeser,
nggak tahu ya, belum sampai ke situ. Tapi yang jelas yang kita lakukan adalah mengkaji, mengeksplor semua opsi-opsi, dan juga kita menggunakan semua data yang kita punya lah untuk melakukan kajian itu. Pokoknya melakukan analisis sebaik mungkin dan sedetil mungkin gitu ya. Oke, baik. Oke, nih bintang. Kenapa terkait batas wilayah sering ribut-ribut? Apa petanya beda-beda atau manusianya yang beda tafsir? Ini kayak dibayangin kalau ada yang parkir depan rumah mobil tetangga, ya kan? Kesel nggak? Marah, Bun. Ya sama. Jadi kenapa ribut ya sebenarnya? Gara-gara itu. Iya, sebenarnya kan lebih ke mempertahankan apa yang kita punya ya gitu. Ini kan lahan milik kita. Dia gitu. milikku, bukan milikmu, gitu ya maksudnya. Oke. Nah itu terus bertanya lagi, manusianya yang beda tafsir. Emang ya? Wah, kalau manusia beda tafsir apa ya? Mazhabnya belum tahu nih Kak kayaknya. Bulan Ramadan memang kita bahasnya tafsir. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Oke, tapi mungkin bisa ditambahin memang karena ini petanya itu bagian naratif gitu ya, dan petanya juga zaman dulu banget, baheula banget, dan skala kecil, jadinya ya pasti mana yang lebih menguntungkan lah buat yang baca peta. Berarti itu memang harus pinter-pinternya surveyor sebagai orang yang di lapangan dan yang itu, bagian politisnya ya, Pak kuat-kuat gitu. Oke, next. Ini baru pertanyaan warga negara Indonesia. Sangat netizen. @bintang-bintang Ari, bintang. Spill info, jadi warga negara Malaysia, Min. Apa harus tinggal di Sebatik? Orang yang tinggal di Sebatik kan nggak cuma WN Malaysia ya, Mbak? Ada Indonesia, iya. Ada Indonesianya. Bener banget. Ini boleh dijawab. Barangkali, Mbak kan sering bergaul dengan pemetaan Malaysia, Mbak? Namanya? Jupem. Ya kan? Udah saking akrabnya nih dengan ASN-nya Malaysia. Ya kan? Kali aja ada info. Aduh. Mungkin harus dicobain dulu kali ya, tinggal di Sebatik seminggu aja ya. Itu teman-teman yang di belakang geleng-geleng. Tidak. Jadi ya, Sobat Geo, kata aku mah cobain dulu deh. Ya kan? Mungkin memang habis itu berubah pikiran ya. Iya. Manusia kayak orang tuh harus tahu dulu baru dia merasakan. Oke, next. Karena Malaysia kan nggak cuma sudah. Sudah. Sebenarnya tadi saya dapat info tuh pertanyaannya banyak. Tapi tim menyaringnya itu dengan susah payah. Karena biasa kan netizen harus waktu juga. Iya, waktu juga. Karena kan memang ya ampun, kita tuh nggak kerasa udah 30 menit ya kan. Jadi memang harus das. Nah, dari tadi tuh kita ngebahas soal 3 desa yang di Sinapat. Tapi sebenarnya kalau di media massa itu rame juga soal yang di Sebatik, Mbak. Sebenarnya bisa jelasin nggak sih kondisinya tuh sebenarnya seperti apa? Kalau yang di OBP Pulau Sebatik itu sebenarnya udah selesai, udah sepakat ya kan, garisnya udah ditentukan, dan sekarang ini kita lagi ada penanganan dampak sosial dari penegasan batas darat di Pulau Sebatik itu. Nah, BIG ini kontribusinya besar banget. Kenapa? Karena kita yang punya datanya nih, data geospasialnya gitu. Dan sekarang kita ini sedang mendampingi DJKN untuk memprovide atau mensuplai data geospasial terkait dengan lahan di daerah di sepanjang perbatasan Pulau Sebatik itu untuk penilaian lahan yang terdampak. Berarti Indonesia memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik meskipun sudah ada penegasan batas itu ya? Kita memastikan bahwa penentuan atau perhitungan kompensasi itu tuh berdasarkan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan masyarakat tidak dirugikan, gitu ya? Masyarakat tidak dirugikan karena memang pada dasarnya kita menyelamatkan masyarakat perbatasan. Kalau misalnya tadi kita sudah menjelaskan mengenai sebenarnya apa yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia untuk sektor timur ya Mbak ya, dan kemudian seperti apa perjuangannya surveyor BIG yang bekerja di perbatasan dengan lingkungan yang susah karena harus menggunakan helikopter gitu ya. Nah,
Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan BIG ke depannya? Karena kan itu baru sektor timur nih. Nah, ke depannya apa yang akan dilakukan BIG? Karena sektor timur udah selesai, jadi udah nggak pakai OBP sektor timur ya. Udah sektor timur udah selesai, udah MOU. Kita nextnya itu ada pindah ke OBP sektor barat. Itu ada 4 segmen OBP di sektor barat yang akan jadi prioritas kita di tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Targetnya tuh tahun berapa sih Mbak sebenarnya selesai? Wah, kalau bisa sih semakin cepat semakin baik ya. Tapi ini kan balik lagi yang namanya forum kedua bilateral kayak gini dengan negara mitra manapun ya, ada berbatasan darat maupun maritim, itu sifatnya dinamis. Nggak mesti kita punya jadwal terus bisa terlaksana gitu. Kan harus tunggu juga dari kesiapan dari negara mitra tersebut gitu untuk secara anggaran, secara prioritas dalam negerinya juga gitu. Dan sebaliknya kita pun begitu, nggak bisa nih kata Malaysia kita mau survei nih bulan depan, tapi kan kita 0 ya bun gitu. Jadi jadinya agak-agak bermanuver dikit lah ya, jadi nggak selalu on time gitu, tidak sesuai. Ya kita punya rencana, ya kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Betul banget, kayak rezeki ya. Ya. Tapi kan kita semua tahu bahwa asta cita Presiden mengenai perbatasan ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang harus kita jaga. Jelas itu menjadi prioritas Presiden kan ya Mbak. Merdeka gitu. Nah itu tuh apakah sudah dibahas bahwa ini perlu dilakukan percepatan gitu dengan kementerian lembaga terkait gitu kan, karena kan ini juga tadi Mbak menjelaskan bahwa lead-nya ada di Kemendagri kan. Nah gitu. Bagaimana nih skemanya untuk mempercepat ini gitu, dan kalau boleh tahu sebenarnya yang di sektor barat ini berapa panjangnya sih Mbak kalau dikalkulasi sektor barat? Lebih panjang sektor timur lah intinya daripada sektor barat. Kalau ngomongin batas negara ini bukan persoalan baru untuk kita, untuk Indonesia, karena ini batas darat itu udah dari zaman-zaman lama lah gitu. Presiden-presiden yang dulu-dulu tuh udah menjadi prioritas gitu ya, penyelesaian batas negara ini. Kalau keterkaitannya dengan asta cita sih sebenarnya kita lebih ke pertahanan kedaulatan negara ya, di mana data geospasial itu BIG, di mana sebagai pemangku atau wali datanya itu bisa memberikan dukungan baik secara teknis maupun diplomatis. Gitu. Jadi pokoknya kita support terus nih ya. Untuk ngomongin data geospasial ya intinya sebagai alat diplomasi yang objektif. Karena harus berbasis data yang benar. Dan itu adalah sesuatu yang memang diperjuangkan oleh Surta BIG dan BIG secara kelembagaan gitu ya, kurang lebih ya. Oke, baik Sobat Geo. Jadi kita tadi sudah berbincang mengenai apa sebenarnya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di perbatasannya dan bagaimana peran surveyor pemetaan dan BIG secara khusus di dalam pembahasan dari perbatasan tersebut. Dan terima kasih Mbak Yudit sudah ngobrol hari ini. Kayaknya nanti kita kalau misalnya ada isu lagi kita harus ngobrol lagi. Soalnya 30 menit kurang. Dan saya yakin netizen-netizen yang tadi baru 4 orang yang kita bacain itu, aduh kok cuma 4, padahal saya yakin tuh banyak banget yang bertanya. Siap. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ya Allah, bulan Ramadan banget ya. Oke Sobat Geo, terima kasih sudah menyaksikan Big Issue pada hari ini dan sampai jumpa. Dah.